Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya Anton Suharyanto, Widya Suara, Balai Diklat PIM, Kementerian Keuangan, bermaksud untuk memaparkan strategi pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan administratur Agenda 1 Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme. Dari Magelang memperkenalkan kuliner tahu ketupat. Menyimak narsum dari Pejompongan agar dapat ilmu berlipat-lipat. Semoga kita semua diberikan senantiasa sehat walafiat agar dapat memfasilitasi agen-agen perubahan yang hebat dan bermanfaat. Dasar hukum yang menjadi acuan pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Selanjutnya diuraikan lebih teknis dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan referensi dasar hukum tersebut, pelatihan kepemimpinan administrator memuat klaster mata pelatihan inti yang terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2, kepemimpinan kinerja. Agenda 3, manajemen kinerja. Dan agenda 4, aktualisasi kepemimpinan dan manajemen kinerja. Khusus agenda 1 dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang secara singkat dapat dideskripsikan sebagai sebuah agenda yang memfasilitasi peserta untuk meraih bekal kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila, serta kedudukannya sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai pondasi pengembangan integritas guna mengelola peningkatan kinerja organisasi publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara yang berintegritas. Dari keseluruhan rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator sebanyak 908 jam pelatihan dalam 105 hari pelatihan, agenda 1 itu hanya mengambil porsi 2 mata pelatihan sebanyak 36 jam pelatihan dalam 5 hari pelatihan. Namun diletakkan di awal rangkaian pelatihan karena berperan sebagai pondasi yang mendasari agenda-agenda selanjutnya bahkan keseluruhan pelatihan. Kedua pelatihan dalam agenda 1 ini adalah wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, serta bela negara kepemimpinan Pancasila. Yang keduanya didalami untuk konteks kepemimpinan Pancasila yang berintegritas. Dengan pendalaman materi pada agenda 1 ini, peserta dituntut untuk meluruskan niatnya dalam mengemban amanat pengabdiannya untuk mengoptimalkan kinerja organisasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Strategi pembelajaran untuk agenda 1 ini lebih banyak porsi attitude-nya ketimbang knowledge maupun skill. Bukan sekedar tahu tentang teori, sejarah, ataupun regulasinya, namun lebih penting adalah esensinya yang akan menggugah semangat, memotivasi, dan meningkatkan giroh sehingga peserta mau. Kemauan inilah yang pada gilirannya akan mendorong peserta dengan niat yang lurus untuk melakukan aksi mengimplementasikan knowledge dan skillnya untuk mewujudkan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi organisasi berkinerja tinggi, menyajikan pelayanan prima yang berintegritas, dan memastikan rakyat selaku pemegang kedaulatan benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Keseluruhan rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator ini terbagi ke dalam 6 tahapan. Tahapan pertama adalah pembelajaran mandiri, peserta berada di tempat kedudukannya masing-masing, melakukan download materi, membaca, dan kemudian membuat esai. Tahapan kedua dilanjutkan dengan distance learning, ada yang model sinkronus, tatap muka, dan ada juga yang asinkronus, non tatap muka, masih berada di tempat kedudukan peserta masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah tahapan ketiga, tahapan pembangunan komitmen bersama. Ini juga masih di tempat kerja peserta.
Pada tahap keempat barulah peserta masuk ke kampus di tempat penyelenggaraan. Ini adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Selanjutnya di tahap kelima, peserta kembali ke tempat kedudukannya masing-masing atau tempat lain sesuai kebutuhan untuk melakukan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Terakhir, tahapan keempat adalah tahapan klasikal tahap 2, berada di tempat penyelenggaraan atau di kampus ya untuk melakukan seminar atas aktualisasi perubahan yang dilakukannya. Output pada tahapan pembelajaran mandiri adalah 3 esai masing-masing untuk agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Penugasannya merupakan penugasan individu. Sedangkan output di tahapan kedua saat distance learning adalah pendalaman agenda, penugasan individu yang merupakan tindak lanjut dari esai yang dibuat sebelumnya, dan penugasan kelompok. Pada tahap ketiga pembangunan komitmen bersama, outputnya adalah identifikasi masalah, tantangan, dan komitmen dari mentor maupun dari peserta. Di tahapan keempat, klasikal pertama, outputnya adalah laporan studi lapangan yang sifatnya individu dan kelompok. Juga ada hasil evaluasi akademik dan rancangan aksi perubahan telah fix. Pada tahapan kelima, aktualisasi kepemimpinan kinerja, outputnya adalah kegiatan pelaksanaan aksi perubahan. Dan pada tahapan terakhir, outputnya adalah seminar aksi perubahan, termasuk pula di dalamnya ada laporan pengembangan potensi diri. Pada tahapan pertama, yaitu kegiatan yang secara mandiri full asinkronus, itu jatuh pada hari ketiga. Sebanyak 7 jam pelatihan. 5 jam pelatihan adalah untuk membaca dan mempelajari modul, dan 2 jam pelatihan adalah untuk menyusun esai. Memasuki tahapan kedua, yaitu distance learning atau PJJ, jatuh hari ke-11 untuk agenda 1. Itu terdiri dari 2 JP sinkronus dan 4 JP asinkronus. 2 JP yang sinkronus dimanfaatkan untuk pendahuluan dan pendalaman materi. Selebihnya 4 jam pelatihan adalah untuk penugasan individu. Total pada hari ini, hari ke-11 adalah 6 jam pelajaran. Keesokan harinya, hari ke-12 di tahapan distance learning ini masih dilanjutkan secara asinkronus, non tatap muka sebanyak 6 jam pelatihan untuk penugasan kelompok, dan kemudian ditutup selama 2 JP secara sinkronus tatap muka difasilitasi untuk melakukan pengendapan, mereview hasil penugasan, mengakses pemahaman konsep yang diserap, menggali insight, dan meresume hasil penugasan. Memasuki tahap 4, klasikal pertama, dimulai di hari ke-28, ada seremonial dan sebagainya, namun pada hari itu ada alokasi 3 jam pelatihan untuk diisi ceramah wawasan kebangsaan oleh narasumber eksternal ya selama 3 jam pelatihan. Dan keesokan harinya dilanjutkan 12 jam pelatihan, mulai dari pendahuluan, 3 jam pelatihan, dan pendalaman konsep wawasan kebangsaan bela negara selama 3 jam pelatihan juga. Selanjutnya dilakukan pula pendalaman menggunakan studi kasus sebanyak 3 jam pelatihan, dan pendalaman berikutnya adalah tindak lanjut dari pendalaman studi kasus tersebut ya. Alokasinya 2 jam pelatihan, dan terakhir 1 jam pelatihan dialokasikan untuk pembulatan, meresume poin-poin pengendapan materi, memotivasi tindak lanjut dalam aktualisasi, dan dimungkinkan juga untuk men-challenge tindak lanjut publikasi, hasil presentasi, diskusi kelas ke media massa. Ya, kemudian ditutup dengan salam sapa. Demikian strategi pembelajaran yang akan diterapkan sejak pembelajaran mandiri sampai klasikal agar dapat mendasari penyusunan RAP sebagai wujud output dari Diklat PKA. Saya Anton Suharyanto mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.